Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Terkait video sejumlah anak berseragam pramuka yang berlaku kurang ajar kepada seorang nenek tua sampai jatuh tersungkur ya karena ditendang. Itu ternyata terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelakunya juga sudah ditangkap oleh polisi. Anak-anak yang berseragam pramuka itu jumlahnya 9 orang sudah ditangkap. Orang tuanya juga sudah dikumpulkan menyampaikan permintaan maaf. Tapi karena dianggap masih anak-anak, para pelaku ini, anak-anak SMA ini kemudian dilepaskan kembali oleh polisi dalam pengawasan. Jadi ditangkap tetapi tidak ditahan. Viral sebuah video yang menunjukkan pelajar menendang seorang perempuan lansia yang diduga orang dengan gangguan jiwa ODGJ hingga terjungkal. Dalam video yang diunggah kembali oleh akun Zulfikar Akbar tertulis dalam video bahwa pelaku mengendarai sepeda motor plat T. Dan seterusnya. Pelaku kemudian diidentifikasi berasal dari Tapanuli Selatan. Polres Tapanuli Selatan pun telah menindaklanjuti perilaku dari anak-anak tersebut. Anak-anak itu sudah diamankan oleh Polres dan dalam pemeriksaan, orang tua dari anak-anak itu minta maaf atas perilaku anak-anaknya. Kata Kabid Humas Polda Sumatera Utara Hadi Wahyudi lewat sebuah pernyataan yang diterima CNN Indonesia hari Minggu. Ia mengatakan bahwa Polres saat ini sedang meminta rumah sakit setempat untuk memeriksa kondisi nenek-nenek yang ditendang dan mencari pihak keluarga untuk memastikan apakah ia ODGJ atau tidak. Anak-anak itu saat ini dikembalikan ke orang tua masing-masing dan dalam pengawasan Polres serta lembaga lain, kata Hadi lebih lanjut. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pelajar-pelajar itu dan disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan dengan cara menendang adalah IHR yang direkam oleh ZA. Pelajar memukul dengan menggunakan kayu adalah VH yang direkam oleh AR. 9 pelajar tersebut dikembalikan ke orang tua masing-masing karena masih di bawah umur. Namun para pelajar tersebut masih tetap dalam pengawasan Polres. Oke ya, itu perkembangan terkininya. Jadi yang pertama, itu peristiwa terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, bukan di Jawa Barat ya. Yang kedua, para pelaku sudah ditangkap, tetapi karena dianggap belum cukup umur, kemudian dilepaskan kembali dalam pengawasan dan binaan Polres setempat. Para orang tua dari anak-anak itu juga ada dalam video menyampaikan permohonan maafnya kepada korban dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia atas viralnya video tersebut. Oke, yang terakhir bahwa seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, perilaku anak-anak ini memang biadab, tidak punya etika, tidak punya sen, tidak bermoral, mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan adab, akhlak, sopan santun, tata krama, etika, bagaimana baiknya orang tua kepada anak-anak kepada orang tua. Mungkin tidak pernah ngaji, mungkin tidak pernah diajari pendidikan moral di sekolah. Kalau di orang tua saya kira sih enggak. Orang tua ya bagaimanapun tetap pasti akan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tetapi faktanya bahwa itu terjadi. Hal lain yang perlu kita waspadai adalah jahatnya media sosial dalam tanda petik. Gadget ini, media sosial ini menyiarkan seluruh informasi apapun yang terjadi di muka bumi, katakanlah begitu. Yang dari yang halus, yang baik, sampai yang keras, yang brutal, yang jahat. Kejadian apapun di belahan bumi manapun hari ini bisa dinikmati, dilihat oleh semua orang yang pegang gadget. Tersebar luas di media-media sosial, grup WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Itu semua akan terekam oleh memori anak-anak. Termasuk ujaran kebencian, fitnahan, hinaan,
dan lain sebagainya yang hari ini sering terjadi di tanah air ini, yang melanda kepada setiap orang, tidak pandang tokoh setinggi apapun. Kiai-kiai NU dihinakan, dicaci maki oleh orang yang namanya Faisal Asegaf. Ibu negara dihinakan sedemikian rupa oleh orang yang namanya Karisma Jati dan juga banyak lagi yang lain. Itu terus bergulir. Tokoh-tokoh politik kita menghina Presiden Jokowi dengan segala macam narasi yang menistakan. Fotonya Pak Jokowi dibuat meme yang menghinakan, menyedihkan. Itu semua masuk terekam dalam memori generasi anak-anak kita semuanya. Seolah-olah itu hal yang biasa, seolah-olah itu hal yang wajar. Apalagi kemudian ditambah bahwa para pelakunya dibiarkan, tidak diberikan hukuman oleh polisi. Termasuk para anak-anak ini juga sudah ditangkap kemudian dilepaskan kembali. Sehingga merasa bahwa hal tersebut bukanlah hal yang serius, bukan hal yang menakutkan. Paling-paling dibina, dikasih makan, nanti dilepaskan kembali. Kan begitu. Jadi itu menumpuk menjadi satu, menjadi sebuah kotoran peradaban yang kita hadapi, yang kita saksikan hari ini. Maka walaupun mereka salah, mereka biadab, tetapi bahwa sepenuhnya bukan kesalahan mereka sendiri, tapi juga kesalahan peradaban yang sedang kita ukir bersama, yang sedang kita ciptakan, yang sedang kita buat bersama khususnya di Indonesia ini. Para penghina kepala negara, penghina ibu negara, penghina kebijakan-kebijakan negara, pencaci maki semuanya, tidak seluruhnya dikasih sanksi yang tegas. Bahkan di antara mereka ditambah dengan kelompok pembenci, kelompok penghujat, kelompok pemakar, kelompok yang atas nama agama menganggap ini rezim zalim, ini negara tauhid, ini rezim tauhid, presiden tauhid, dasar negara tauhid, dan lain sebagainya, itu numpuk menjadi satu. Nah, apakah kenyataan ini akan dibiarkan? Sehingga akan memunculkan para penghujat dan anarkisme baru di depan saatnya nanti? Semua terserah kita. Kita akan melihat laju peradaban yang terus berjalan di atas bumi Nusantara ini. Alam semesta akan menjadi saksi, akan menikmatinya, dan apakah alam semesta akan menerima itu semua atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.